menghadap tiang bendera. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan 3 Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Ikrar pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah. Kami tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Jawa Tengah dengan ini berikrar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai TPPK dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Menyadari bahwa kekerasan dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merugikan bagi perkembangan individu dan masyarakat, maka sebagai TPPK berikrar. 1. Menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan keberagaman dalam setiap tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 2. Mengedepankan pendekatan preventif dengan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh warga pendidikan tentang bentuk dan jenis kekerasan beserta cara pencegahannya. 3. Mengembangkan dan melaksanakan program-program sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menghargai serta menghormati keberagaman. 4. Memberikan perlindungan dan dukungan yang tepat kepada korban kekerasan, termasuk pelayanan konseling dan bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan individu. 5. Melakukan pendekatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. 6. Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan responsif sehingga setiap kasus kekerasan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. 7. Secara terus-menerus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap kebijakan dan prosedur dalam pencegahan dan penanganan kekerasan yang berhasil guna dan berjaya guna. Demikian ikrar ini dinyatakan dan kami siap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai TPPK untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pembacaan ikrar telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Verbal, bullying, perundungan, maupun pelecehan seksual berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI data sepanjang tahun 2020
3.800 kasus bullying dan sebanyak 2.355 terjadi di lembaga pendidikan. Untuk itu, kita perlu langkah strategis ini karena hingga saat ini masih sering terjadi kekerasan dalam berbagai bentuk di lingkungan sekolah. Kondisi adanya kekerasan ini akan memicu timbulnya ekses negatif dalam pembelajaran dan sekaligus menghambat tumbuh kembang siswa-siswi dalam mencapai tahapan Penindas. Kekerasan berbasis gender merupakan realitas yang sampai dengan saat dekat dengan kita.
kegiatan ini sangat positif untuk menurunkan kebulian dan perundungan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Malindra. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Malang. Berdirinya saya di sini di tengah lapangan SMA Negeri 1 Ranggut Bitung. Saya menyempatkan diri dalam apel tim pencegahan dan penanganan anti kekerasan di sekolah. Nah, kegiatan ini sangat super positif sekali bagi kita, bagi peserta didik. Karena lewat apel tersebut kita dapat mengetahui dampak dari bully yang sangat luar biasa. Dan harapannya apel tersebut dapat dilakukan terus-menerus dan tetap berlanjut untuk mencapai kebermanfaat terus mendalam. Terima kasih. Saya bilangnya Madino Saputra dari SMA Negeri 1 dengan adanya apel kesehatan pencegahan dan penanganan kekerasan memberikan dampak positif bagi kami para pelajar SMA SMK se-Kabupaten Blora, dan semoga dengan adanya kegiatan seperti ini bisa mengurangi terjadinya kekerasan di Kabupaten Blora khususnya, dan semoga tingkat perundungan dan kekerasan di Indonesia semakin berkurang. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rekana Semica, saya dari SMA Negeri 2 Blora. Di sini saya sudah berada di SMA Negeri 1 Ranggut Bitung. Di sini tuh saya mendapatkan berbagai macam pengalaman, baik dalam nilai-nilai kekerasan pendidikan. Saya sekarang sudah mengerti pentingnya tidak membuli sesama teman seperti ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Perkenalkan dulu. Saya Desa Putra dari SMP Negeri Jepon. Tanggapan kamu tentang TPPK yang tadi apa? Gak ingat. Nggak ingat? Oke.
saya yakin tadi proses apel kita berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Tidak ada kendala. Iya, kalau harapan dari Dinas Kabupaten Blora sendiri terkait dengan kasus-kasus perundungan, pembulian, kekerasan di satuan pendidikan, kedepannya seperti apa, Pak? Oke, saya pikir ini apel baik karena ini kan ada sinergi ya, sinergi dari berbagai stakeholder yang terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, PPKA, kemudian dari kepolisian, bersinergi untuk bersama-sama nanti menangani perundungan anak di Kabupaten Blora. Jadi sebelum proses penanganan memang diharapkan ada proses pencegahan. Jangan sampai proses perundungan kekerasan itu terjadi. Ketika nanti stakeholder terkait itu sudah sinergi, mungkin penanganannya lebih baik, akan lebih maksimal. Berarti memang kasus tersebut butuh komitmen dan kolaborasi bersama gitu, Pak? Ya, kalau ditangani sendiri tidak bisa soalnya. Oke, tapi dengan melibatkan banyak orang yang terkait akan lebih mudah. Semoga ke depan apa yang diharapkan Dinas Kabupaten Blora bisa terwujud dan seluruh elemen bisa terus berjalan. Saya kira demikian, terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih. Baik, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Yusuf. Setelah kegiatan apel pagi ini, berjalan lancar atau tidak? Alhamdulillah kegiatan lancar dan sukses. Ya, alhamdulillah. Ke depan dari Forkopimda, utamanya dari Kapolres, kemudian dari Pak Dandim, kira-kira ke depan menindaklanjuti kasus perundungan, kemudian pelecehan, kekerasan di satuan pendidikan, harapannya ke depan seperti apa? Harapan ke depan kami dari Forkopimda akan membentuk tim satgas, Pak. Jadi tim satgas ini untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di Kabupaten Blora. Melalui apel kesiagaan TPPK ini di Kabupaten Blora, kami sudah membentuk satgas yang mana itu satgas itu ada Forkopimda, kemudian ada dari Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Sosial, kemudian dari kepala sekolah seluruh Kabupaten Blora untuk penanganan pencegahan tindak kekerasan. Oke, berarti dari pihak Forkopimda juga melibatkan seluruh elemen gitu untuk menangani kasus tersebut. Memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga ke depan apa yang menjadi kiat dan harapan Forkopimda dan seluruh elemen pendidikan di Kabupaten Blora bisa benar-benar terwujud untuk menuntaskan kasus-kasus di sekolah tersebut. Begitu ini. Tambahan juga dari kepolisian, dari TNI kami libatkan karena untuk penanganan penegakan hukum. Terima kasih atas waktunya, Bu. Semoga harapannya bisa terwujud. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tidak ada perbedaan, yang ada hanya saja. Oleh karena itu, mari kita dukung dan kita dukung untuk mereka. Jangan ada kekerasan, jangan ada bullying.
Ya, tepuk tangan